sudah jalan. Ingat, sesuatu yang sudah nampak itu biasanya datang takabur, datang sombong, datang ria. Ini bahaya besar. Oleh karena demikian, tetap kendalikan niat, tulus karena Allah. Niat hanya untuk syiar, niat adalah untuk promosi, demi untuk menggait dan untuk menggerakkan hati umat agar mencintai salah satu. Yang kedua, tujuan kita terus ke depan, rajuk ukhuwah dengan sebaik-baiknya, singkirkan segala masalah yang tidak menjadi masalah, jadikan al-ikhtilaf sebagai berkat, sebagai untuk rahmat dalam kehidupan. Yang ketiga, rajuk untuk semua kita semuanya ini adalah bisa untuk terus bisa menjalankan syariat Allah, dan juga semoga orang-orang yang ada niat jahil dan niat tidak baik kepada Islam itu hendaknya mereka itu menjadi pengajaran. Jangan minta tempat kemaksiatan harus orang SMS yang kunjung tiap subuh itu untuk menyadarkan mereka. Hari ini kalau orang-orang bekerja maksiat itu saya pikir tidak mau untuk menyadari diri dan mengotori kota Lusmawet, saya pikir kita juga akan siap. Teman-teman SMS bukan hanya salat subuh tapi siap juga untuk berjihad. Kalau memang pemerintah nggak takut lagi, serahkan kepada SMS. Bisa kami mungkin subuh-subuh atau pagi-pagi atau malam minggu, biar kamilah yang menjadi ganti tugas WH sekali-sekali. Di SMS siap. Bisa juga ada minta WH sekali-sekali. Minta izin sama Pak Wali nanti. Biar kamilah yang ada 1.000 orang ini menjadi petugas WH untuk kami grebek hal-hal yang kami curigakan. Kalau memang pemerintah tidak berani, mungkin dengan segala sebab. Biar SMS ini, kami 1.000 orang, lagi perempuan, malam-malam minggu bangun lebih awal, habis tahajud, kami jadi WH sekali-sekali. Tapi oleh karena maunya jangan sampailah ke tingkat situ. Nanti kalau sudah sampai ke situ melangkah seolah-olah kami nanti anarkis segala macam, enggak sebenarnya untuk penertiban. Selanjutnya saya pikir Ustaz juga ada beberapa yang tidak untuk ditambahkan. Masukkan bagaimana Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Menyambung apa yang disampaikan oleh kita itu UMPU yang dalam ini adalah sebagai pembina SMS kita. Poin yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa SMS-nya adalah misi syiar agama Islam, terutama di dalam hal melaksanakan salat subuh berjamaah. Walau kita paham bahwa jamaah itu bukan hanya subuhnya yang perlu dilaksanakan, tapi ini adalah karena banyaknya orang yang agak sulit melakukan salat subuh, jadi kita bergerak dari hal-hal yang kita rasa agak sulit ini sampai masalah subuh ini punya seruan khusus dan juga punya perhatian khusus oleh Rasulullah SAW. Kita juga sepakat dan disampaikan oleh Abu tadi, yang kita hindari yang pertama sekali adalah rasa kebanggaan kita yang melebihi, yang akan kita khawatirkan menimbulkan dan takabur, karena itu juga bagian daripada penyakit yang menghinggapi pada ibadah kita. Kita semata-mata menyeru umat, bahkan memancing umat dalam pengertian dakwah betapa bahwa ibadah ini penting dilaksanakan. Syiar muhibah subuh ini kita jadikan bagian daripada pengamalan ayat Al-Quran, fastabiqul khairat. Jadi kita berlomba-lomba melakukan kebaikan. Sehingga juga kita telah melahirkan banyak beberapa nama lain yang intinya adalah itu sebenarnya ibadah saja. Mungkin dengan adanya nama ini jadi agak lebih termotivasi kita dengan istilah-istilah. Kita melihat bahwa semacam yang kita lakukan ini juga saat ini sudah termotivasi daerah-daerah lain untuk melakukan juga syiar salat subuh ini dengan nama yang dikemas secara berbeda. Kemudian kita juga berharap bahwa masyarakat secara umum jangan memandang eksekusi salat subuh ini jadi seolah-olah ini sesuatu yang baru atau katakanlah semacam bid'ah yang baru yang lahir. Tapi sebenarnya ini adalah membangunkan orang-orang yang sudah tertidur lelap. Jadi tanpa SMS ini pun seruan salat subuh berjamaah tetap di dalam agama Islam. Bahkan sebagiannya kita memenuhi masjid-masjid di seputaran kita masing-masing. Tapi karena ini kita anggap tahapan dakwah sebagai gerakan,
Jadi kita berkeliling. Mungkin pada saatnya nanti sudah tidak perlu berkeliling ini. Ketika semua masyarakat sudah penuh masjid. Jadi pembina pun nanti membina di sekitarnya, saya di sekitar. Jadi semua sudah. Karena inti kita adalah memancing dan mengajak orang untuk mensosialisasikan salat subuh jamaah ini. Kemudian kepada khalayak ramai juga, masyarakat juga, agar kiranya menerima dan memandang kita dengan sangat positif terhadap gerakan salat subuh ini. Kita alhamdulillah sudah berjalan 4 tahun genap pada subuh ini, yaitu ini adalah subuh yang ke-208 berjalan secara kebersamaan ini. Ini bukan juga berarti bahwa salat subuh baru sejumlah itu dilaksanakan. Ini tidak ada kaitannya dengan tendensi-tendensi politis. Walaupun yang hadir di sini ada dari kalangan masyarakat, lembaga negara dan sebagainya, bahkan lebih banyak dari yang tidak ada kaitannya sama sekali. Yang jelas SMS ini adalah tidak didasari dengan tendensi-tendensi politis yang ingin mencari perhatian atau ingin mencari pujian dari masyarakat. Jadi ini yang perlu kita jauhi. Menyambut bulan suci Ramadan, kita berharap sebagaimana disampaikan oleh dai kita tadi, jadi terutama dari pencinta jamaah salat subuh ini, mudah-mudahan bisa memenuhi masjid-masjid. Satu lagi yang kami tekankan, bahwa salat ini adalah bagian daripada amal. Dan amal ini tentu diawali oleh memiliki ilmu. Jadi pencinta salat subuh tidak hanya mencintai salat subuhnya, kalau bisa, tapi juga lebih mencintai juga forum-forum pengajian. Karena salat subuh ini adalah bagian dari pancaran dari pengajian-pengajian itu. Jadi jangan nanti salat subuh kita begitu menggebu-gebu, dan ini bagus maksudnya, tapi tidak atau mengesampingkan forum-forum jamaah pengajian-pengajian. Mudah-mudahan perpaduan ilmu dan amal ini akan menjadikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai tambahan dari guru kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.